Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisa Aulia dengan NIM 2310953031 dari kelas Statistik D. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data tracer studi alumni UNAN 2024 dengan pengumpulan, perhitungan, dan analisis outlier. Langkah awal dari penelitian ini adalah merumuskan masalah berdasarkan hasil survei Strategy Study Alumni, di mana didapatkan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana profil employment alumni 6 bulan setelah wisuda. Yang kedua, berapa lama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama. Yang ketiga, seberapa relevan pekerjaan dengan bidang studi. Yang keempat, bagaimana tingkat kompetensi alumni di dunia kerja. Dan yang terakhir, faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan karir. Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menentukan metode analisis statistik yang sesuai. Selanjutnya masuk ke konsep dasar, yaitu data, apa itu data dan outlier, di mana data merupakan sekumpulan informasi atau fakta yang menggambarkan suatu kondisi, objek, atau variabel tertentu yang menjadi bahan analisis statistik. Ada beberapa langkah-langkah dalam analisis statistik meliputi, yaitu mengumpulkan data dari sumber yang relevan, menghitung ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan kuartil. Yang ketiga, mengidentifikasi serta menafsirkan keberadaan data pencilan atau outlier. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau diagram agar mudah dipahami. Sementara itu, untuk outlier merupakan dalam suatu kumpulan data, terkadang terdapat nilai yang jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Nilai ini disebut outlier atau data pencilan. Outlier bisa pada data yang terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan data mayoritas. Secara sederhana, outlier adalah nilai yang menyimpang dari pola umum data dan berpotensi mempengaruhi hasil analisis statistik, baik dalam perhitungan rata-rata, variansi, maupun interpretasi keseluruhan. Next, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana sumber datanya itu dari survei Tracer Study UNAN, dan respondennya sebanyak 83 alumni lulusan 2024. Untuk teknik analisisnya itu statistik deskriptif, lalu variabel analisisnya itu status kerja, pendapatan, kompetensi, dan relevansi. Selanjutnya ada penyajian data, di mana data sampel IPK 15 data orang pertama, yaitu 3 seperti yang terlihat di sini, dan data yang sudah diurutkan jadi 3,29, 3,41, 3,42 sampai seterusnya. Maka didapatkan perhitungan yang pertama itu mean atau rata-rata. Mean merupakan jumlah semua data dibagi banyak data, di mana data kita ada 15. Untuk sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu 15 data tadi, maka didapatkan hasilnya 52,89. Untuk nilai banyak datanya itu ada 15, berarti mean sama dengan 52,89 dibagi 15, maka didapatkan hasilnya 3,526.
Yang selanjutnya kita mencari median atau nilai tengah, di mana untuk rumus mencari median itu nilai pada posisi N ditambah 1/2. Untuk sebelumnya itu nilai N kita ada 15, posisi median kita berarti 15 ditambah 1 dibagi 2, maka didapatkan hasilnya di urutan ke-8. Di mana dari data ini urutan ke-8 itu ada di 3,59. Selanjutnya ada yang modus. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul. Dari data nilai yang paling sering muncul yaitu 3,63 sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya ada kuartil, di mana untuk kuartil pertama itu merupakan median dari separuh data atas, untuk kuartil 2 itu median atau nilai tengah, lalu kuartil 3 itu median dari separuh data atas. Untuk mencari perhitungan kuartil 1 ya diurut pada urutan data tadi sebanyak 7 buah data itu ganjil, di mana posisi kuartil 1 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4, maka untuk kuartil 1 itu ada di urutan keempat, di mana eh, datanya itu 3,48. Lalu perhitungan kuartil tengah itu merupakan medianya sendiri yang sudah kita cari sebelumnya itu 3,59. Lalu untuk perhitungan kuartil atas, di mana sama dengan perhitungan kuartil bawah itu 7, sebanyak 7 data, di mana posisi kuartil 3-nya ada di 4. Kuartil 4 itu, kuartil 3 itu merupakan 3,63. Selanjutnya untuk mencari outlier, outlier itu tadi nilai data yang menyimpang signifikan dari pola keseluruhan dataset. Mana EQR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1, yaitu dimana batas bawah sama dengan kuartil 1 dikurang 1,5 dikali EQR. Lalu untuk mencari batas atasnya itu kuartil 3 ditambah 1,5 dikali EQR. Untuk EQR sendiri nilainya itu 3,63 tadi dikurang 3,48, maka dapatkan hasilnya 0,15. Untuk batas bawah, maka 3,48 dikurang 1,5 dikali 0,15 didapatkan hasilnya 3,255. Dan untuk batas atasnya 3,63 ditambah 1,5 dikali 0,15 didapatkan hasilnya 3,855. Maka kesimpulannya data terkecil ke 3,29 besar dari 3,255 dan tidak terdapat outlier pada nilai ini, dan data terbesarnya itu 3,75 kecil dari 3,855 dan tidak juga ada nilai outlier. Maka kesimpulannya tidak ada outlier dalam data IPK ini. Hasil perhitungan tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram batang, di mana
Dalam diagram batang ini, mayoritas IPK terkonsentrasi pada range 3,4 sampai 3,6 dan sebanyak 19 orang atau 76% memiliki IPK besar dari 3,4 dan distribusi normal dengan puncak di 3,5 sampai 3,6. Tidak ada IPK di bawah 3,2 atau di atas 3,8. Lainnya itu dalam bentuk diagram lingkaran, di mana 80% responden memiliki IPK kategori baik hingga sangat baik. Tidak ada IPK kategori kurang dari 3. Kualitas akademik mayoritas sangat memuaskan dan distribusi merata dengan mayoritas di kategori baik. Lalu dapat kita tarik kesimpulan dari seluruh hasil analisis tersebut. Disimpulkan bahwa data Tracer Study menunjukkan alumni UNAN memiliki IPK yang baik dan relatif homogen. Yang kedua, tidak ditemukan outlier yang berarti tidak ada penyimpangan ekstrim dari pola umum data. Lalu yang terakhir itu hasil ini mencerminkan stabilitas akademik dan konsistensi kualitas lulusan Universitas Andalas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.